Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan kembali membahas kunci jawaban dan pembahasan buku Senang Belajar Matematika kelas 6 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Oke, kali ini kita akan membahas soal di Ayo Mencoba halaman 35 dan 36. Oke, dan penjelasan ini sangat mudah dipahami dan 100% benar. Dan kami ingatkan kepada adik-adik, kalau ingin channel ini bermanfaat, silahkan mensubscribe, komen, dan like di channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Oke, belajar matematika di mana saja, kapan saja. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada dua soal di halaman 35. Oke, soal nomor satu, langsung saja ya. Ini diminta untuk mengubah kalimat matematika ke dalam garis bilangan. Garis bilangan seperti apa teman-teman adik-adik? Garis bilangan adalah seperti ini yang di contoh nomor 2 ini. Dan yang nomor 2 adalah ubahlah garis bilangan menjadi kalimat matematika. Jadi kebalikannya ya. Kita bahas nomor satu dulu. Ya, seperti apa jawaban nomor satu? Seperti ini. Yang A ada negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Langkah pertama yang perlu kita buat adalah garis bilangannya adik-adik. Jadi kita lihat yang di sini ada negatif 5, 12, dan juga 7. Buat kira-kira negatif 11 sampai 11. Atau tergantung menyesuaikan angka-angka yang ada di dalam soal ya. Bila ini ada 20, 30, maka yang garis bilangannya juga adik-adik buat negatif 30 atau positif 30. Menyesuaikan soal. Oke, kemudian di soal yang A, negatif 5 ditambah 12 sama dengan 7. Kita caranya gimana? Yang pertama kita lihat adalah angka pertama di sini ya. Di sini ada negatif 5. Maka setelah kita membuat garis bilangan, kita memulainya dari titik 0. Karena yang diminta yang pertama negatif 5, maka kita arahkan ke arah negatif 5, yaitu ke arah kiri sampai negatif 5. Kemudian beri arah panah. Oke? Kemudian ada tambah atau penjumlahan atau tanda penjumlahan. Kalau tanda penjumlahan berarti dia akan menghadap arah panahnya ke kanan. Kalau pengurangan, maka arah panahnya nanti akan ke kiri atau jalannya ke kiri. Seperti itu ya. Oke, karena ini yang diminta ditambah 12, maka dari negatif 5, bukan dari 0 ya. Dari negatif 5 tadi, kita mengarah ke kanan sebanyak 12. Nah, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga hasilnya adalah 7, positif 7. Jadi seperti itu cara mengubah kalimat matematika ke dalam garis bilangan. Jadi dimulai dari angka pertama dan garis pertama selalu yang dekat dengan garis bilangan. Dan selanjutnya yang di atasnya dan hasilnya merupakan garis putus-putus ya, seperti itu. Dan kalau garisnya putus-putus ini tidak sama dengan jawabannya di sini 7, berarti adik-adik salah dalam menggambarkan garis bilangannya. Mungkin adik-adik menggambarnya dari 0 ke 12 sehingga nanti tidak ketemu jawabannya. Jadi harus diperhatikan ya. Yang kedua, angka kedua ini dimulai titiknya setelah angka pertama. Kalau ini dari negatif 5, ya berarti dari negatif 5 mengarah ke kanan 12. Kalau dari 0 itu tidak bisa karena ini mulainya dari negatif 5. Sedangkan kalau yang pertama pasti mulainya dari angka 0. Oke ya, semoga dapat dipahami. Kemudian kita bahas yang B juga sama. 10 positif berarti dari 0 kita geser ke arah kanan karena positif. Ya, karena positif kita arah ke arah kanan, maka 10. Kemudian ditambah negatif 8. Karena negatif, maka dia harus mundur. Mundur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arah panahnya berbalik. Nah, 8. Sehingga hasilnya sama dengan 2. Garis putus-putus mengarah ke 2. Oke. Setelah itu yang C. Yang C juga sama adik-adik. Pertama kita mulai dari 8. Dari angka 8 berarti 0 sampai 8. Kemudian dikurangi negatif 7.
Nah, karena dikurangi negatif 7, negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Sehingga tetap ditambah 7. Dari 8 ditambah 7 ke 15. Berarti hasilnya adalah 15. Oke. Kemudian yang D juga sama. Negatif 11 dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 3. Dari 0 ke negatif 11 terlebih dahulu. Kemudian dikurangi negatif 8. Berarti negatif bertemu negatif menjadi positif. Sehingga ke arah kanan 8. Nah, kemudian hasilnya bertemu negatif 3. Oke. Kemudian yang E juga sama. Ini garisnya ada banyak karena negatif 2 ditambah negatif 8 dikurangi negatif 7 sama dengan negatif 3. Pertama negatif 2 dulu. Dari 0 ke negatif 2 ditambah negatif 8 berarti tetap lanjut ke kiri sebanyak 8. Kemudian dikurangi negatif 7. Negatif atau pengurangan bertemu dengan negatif hasilnya positif. Berarti ditambah 7 ke kanan 7. Nah, sehingga hasilnya negatif 3. Oke ya. Ini kunci jawaban nomor 1. Ayo mencoba halaman 35. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Nomor 2, ya ini yang saya bilang tadi. Ubahlah garis bilangan menjadi kalimat matematika. Yang perlu dipahami, kalau maju berarti bilangan positif atau ke kanan ya. Kemudian kalau mundur itu bilangan negatif. Kalau hadap kanan itu penjumlahan. Kalau hadap kiri atau putar balik itu pengurangan. Oke, sekarang kita perhatikan nomor 2 yang A. Dimulai dari 0 ke negatif 5. Pertama, ini pasti arahnya ke kanan ya. Kita anak ini sebagai gambaran saja. Ini berarti dia mundur dari 0 ke negatif 5. Berarti dia negatif 5. Kemudian dia dikurang atau ditambah itu bisa dua-duanya ya. Tapi kalau ini karena panahnya menghadap ke sana, jadi dan dia masih hadap kanan, jadi dia mundur lagi. Kalau hadap kanan berarti penjumlahan, berarti negatif 5 ditambah mundur. Nah, dia mundur berarti bilangan negatif lagi. Negatif 5 ditambah negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah negatif 6. Hasilnya sama dengan negatif 11. Atau boleh juga, ini ya. Nah, negatif 5 tambah negatif 6 sama dengan negatif 11. Atau negatif 5, kemudian dia balik badan, yaitu hadap kiri, pengurangan. Setelah hadap kiri, dia maju. Maju 6, berarti 6. Jadi negatif 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 11. Ini juga boleh. Tapi kalau sesuai dengan yang ini, arah panahnya, kita bisa pakai yang pertama ini. Negatif 5 ditambah negatif 6. Tapi kalau ini juga tidak salah, karena ini juga masih benar. Oke, sekarang yang nomor 2. Nomor 2, ini dari 0 sampai 7, berarti positif ya, ke kanan ya. 7, kemudian karena ini balik arah atau hadap kiri, maka ia adalah pengurangan. Pengurangan berapa? Pengurangan 9. Hasilnya negatif 2. Ya, jadi seperti ini. Atau boleh juga 7, 0 sampai 7 kan positif. Kemudian dia tidak balik arah tapi mundur. Mundur bilangan negatif, berarti negatif ditambah negatif 9 sama dengan negatif 2. Ini juga sama. Cuman kalau sesuai dengan arah panahnya, maka kita lebih baik memilih yang pertama ini. Oke? Baik adik-adik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 itu ada di halaman 36. Oke, langsung saja yang pertama ada soal tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Yang A negatif 12 ditambah 7. Bagaimana caranya? Maka negatif 12 itu sama dengan punya hutang 12, kemudian cuman dibayar 7. Maka berarti hutangnya masih 5, maka negatif 5. Kemudian yang B, 10 dikurangi negatif 14. Ingat, dikurangi atau pengurangan bertemu dengan negatif di awal seperti ini, maka akan berubah menjadi positif. Nah, maka 10 ditambah 14 sama dengan 24. Kemudian yang C, negatif 25 ditambah negatif 53.
Punya hutang 25 ditambah hutang lagi 53. Maka jawabannya menjadi hutang 78, maka negatif 78. Kemudian yang D. Nah, yang D ini agak sulit teman-teman atau adik-adik. 15 ditambah berapa? Yang hasilnya negatif 20. Nah, ini saya kasih cara yang agar mudah dipahami ya. Ini yang D kan, soalnya seperti ini. Kemudian bagaimana caranya? Caranya yang pertama, ini kan ada 15 ditambah titik sama dengan negatif 20. Maka titiknya tetap ada di sebelah kiri dari sama dengan. Yang negatif 20 tetap di sebelah kiri kanan dari sama dengan. Nah, tapi yang 15 ini kita pindahkan menjadi di kanan dari sama dengan. Awalnya kan di kiri sama dengan loh. Nah, ini kita pindahkan menjadi ke yang kanan dari sama dengan. Kalau dipindah ruas atau dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, maka yang awalnya positif akan menjadi negatif, dan yang awalnya negatif akan menjadi positif. Karena di sini 15-nya awalnya positif, setelah kita pindah di ruas sebelah kanan, maka akan menjadi negatif. Nah, jadi seperti ini. Titik sama dengan negatif 20 dikurangi 15. Oke. Setelah itu, nah tinggal dioperasikan. Negatif 20 dikurangi 15. Hutang 20, hutang lagi 15, menjadi hutang 35 atau negatif 35. Maka jawaban dari titik-titik ini adalah negatif 35. Jadi seperti itu. Kemudian yang E juga sama. Titik dikurangi negatif 23 sama dengan 50. Nah, kita ubah bentuknya dulu. Karena ini ada negatif atau pengurangan bertemu dengan negatif, maka akan menjadi penjumlahan. Sehingga titik ditambah 23 sama dengan 50. Usahakan yang di sebelah kiri, ruas kiri dari sama dengan ini, cuman titik-titik saja ya. Nah, yang lainnya kita pindah di sebelah kanan. Nah, yang di sini, ini kan ada titik-titik dan juga ada 23 yang di ruas kiri. Maka 23-nya kita harus pindah ke ruas kanan. Ingat, yang awalnya positif dipindah menjadi negatif. Maka 50 dikurangi 23. Sama dengan berapa? Sama dengan 27. Sehingga titik-titiknya ini itu adalah 27 positif. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada soal cerita. Sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Oke, ini penjelasannya. Jadi bola dilempar ke atas sampai 5 meter. Ke atas itu sama dengan kanan adik-adik. Ke kanan itu positif, ke atas juga positif. Ke kiri itu negatif, kalau turun ke bawah itu juga negatif. Itu yang perlu diingat ya. Karena dilempar ke atas 5 meter, maka positif 5 meter. Kemudian jatuh ke dalam sumur, berarti habis dari ke atas turun, maka dikurangi hingga kedalaman 4 meter. Karena sumur itu di bawah dari angka 0, kita anggap saja tanah itu adalah 0. Karena sumur itu di bawah tanah, maka negatif 4 meter. Maka kita tulis negatif 4 meter. Kemudian ini ditanya, berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Maka 5 meter dikurangi negatif 4 meter sama dengan 5 meter negatif bertemu dengan pengurangan menjadi positif sama dengan 9 meter. Jadi jarak dari atas tadi bola dilempar hingga jatuh ke bawah itu adalah 9 meter. Begitu adik-adik. Kemudian nomor 5. Suhu badan seorang anak ketika demam 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberikan obat ya. Jadi awalnya dia 39 derajat Celcius suhunya. Kemudian setelah diberikan obat turun 4 derajat Celcius. Sehingga 39 derajat Celcius dikurangi 4 derajat Celcius menjadi sama dengan 35
derajat Celcius. Itu adalah suhu badan anak setelah diberikan obat. Jadi itu pembahasan di buku kelas 6 Senang Belajar Matematika halaman 35 dan 36. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang kami jelaskan di sini. Dan jangan lupa adik-adik untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini agar teman-teman adik-adik bisa belajar bersama seperti yang adik-adik lakukan saat ini. Oke ya. Begitu apabila ada soal dari LKS, buku matematika, atau yang lain, silakan bisa DM di Instagram saya @cakyuven agar saya dapat membagi ilmu saya lagi kepada adik-adik untuk belajar bersama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.